Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir dan menonton video saya yang menceritakan tentang sejarah Islam. Semoga video yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang berguna. Pada video saya kali ini, saya akan membahas sejarah Islam yang bertemakan Al-Jabar. Sudah pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar kata Al-Jabar. Al-Jabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas melalui penggunaan simbol, seperti variabel, huruf, atau angka, yang mewakili nilai yang tidak diketahui atau dapat bervariasi. Al-Jabar memperluas konsep aritmetika dasar dengan memperkenalkan variabel, polinomial, dan operasi yang dapat diterapkan pada struktur abstrak seperti grup, cincin, dan bidang. Tapi apakah kalian tahu siapakah yang membuatkan rumus Al-Jabar tersebut? Dan mengapa rumus tersebut masih digunakan sampai saat ini? Pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, dunia Islam mencapai masa keemasan ilmu pengetahuan. Di bawah naungan dinasti Abbasiyah, Baghdad tumbuh sebagai pusat peradaban. Di kota inilah lahir dan berkembang para ilmuwan besar yang mewariskan pengetahuan penting bagi dunia. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang matematika adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Ia dilahirkan sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm, sebuah wilayah di Asia Tengah yang kini dikenal sebagai Khiva, Uzbekistan. Al-Khawarizmi kemudian pindah ke Baghdad dan mengabdikan dirinya di Bait al-Hikmah atau House of Wisdom, sebuah lembaga riset dan perpustakaan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan berkembang pesat di masa Al-Ma'mun. Di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja bersama para penerjemah dan ilmuwan lain untuk menyalin, menerjemahkan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dari Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Namun, Al-Khawarizmi bukan sekadar penerjemah. Ia adalah seorang inovator yang melahirkan karya orisinal dan sistematis. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah kitab matematika berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Mukabalah. Kitab ini ditulis sekitar tahun 820 Masehi atas perintah Khalifah Al-Ma'mun. Tujuan awalnya adalah menyediakan metode praktis untuk menghitung warisan, zakat, perniagaan, pengukuran tanah, dan berbagai persoalan sehari-hari. Dalam kitab tersebut, Al-Khawarizmi memperkenalkan istilah Al-Jabar yang berarti penyempurnaan atau pemulihan. Kata ini merujuk pada teknik memindahkan suku negatif dalam persamaan agar menjadi positif. Ia juga memperkenalkan istilah Al-Mukabalah yang berarti penyeimbangan. Konsep ini digunakan untuk menyederhanakan persamaan dengan menghapus suku yang sama dari kedua sisi persamaan. Dari dua istilah inilah lahir cabang ilmu baru yang kelak dikenal sebagai algebra dalam bahasa Latin dan Inggris. Nama cabang ilmu ini langsung mengambil istilah Al-Jabar dari karya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi menekankan bahwa matematika tidak hanya berfungsi untuk hitungan abstrak, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah nyata. Ia memberikan contoh penggunaan Al-Jabar untuk pembagian warisan, perhitungan dagang, hingga perencanaan bangunan. Salah satu sumbangan pentingnya adalah memberikan cara sistematis dalam menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Sebelumnya, penyelesaian masalah matematika masih bercampur dengan geometri Yunani atau hitungan aritmetika India. Contohnya, untuk menyelesaikan persamaan, pi kuadrat ditambah 10 pi sama dengan 39. Al-Khawarizmi menggunakan metode melengkapi kuadrat. Cara ini kemudian menjadi salah satu teknik standar dalam aljabar modern. Dalam kitabnya, ia mengklasifikasikan persamaan kuadrat ke dalam 6 bentuk dasar, tanpa menggunakan bilangan negatif atau nol. Hal ini menunjukkan bahwa ia berpikir sangat maju untuk zamannya. Metode yang ia tuliskan tidak hanya bersifat teori, melainkan juga disertai ilustrasi geometri. Ia sering menggambarkan bentuk persegi dan persegi panjang untuk menjelaskan bagaimana suatu persamaan dapat dipecahkan secara visual. Kontribusi Al-Khawarizmi tidak berhenti pada Al-Jabar. Nama latinnya, algoritmi, menjadi asal kata algoritm dalam bahasa modern, yang hari ini dipakai dalam dunia komputer dan teknologi digital. Karya Al-Khawarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi oleh Gerard of Cremona dan ilmuwan Eropa lainnya. Sejak itu, kitabnya menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Melalui terjemahan tersebut, Eropa mengenal sistem bilangan Hindu-Arab, konsep aljabar, dan metode algoritma. Perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat pun sangat dipengaruhi oleh warisan ilmuwan muslim ini. Hingga kini,
Nama Al-Khawarizmi dikenang sebagai Bapak Al-Jabar. Ia juga disebut sebagai salah satu pionir ilmu komputer karena gagasannya tentang algoritma. Keberhasilan Al-Khawarizmi menunjukkan bagaimana peradaban Islam tidak hanya menjadi penerus warisan kuno, tetapi juga pencipta ilmu baru yang memengaruhi dunia hingga era modern. Dengan demikian, rumus aljabar yang ia perkenalkan bukan sekadar hitungan matematika, tetapi sebuah tonggak sejarah yang memperlihatkan betapa Islam telah memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Terima kasih telah menonton video yang saya berikan kepada kalian. Jangan lupa subscribe dan tonton video di channel saya untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.